Baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini Bapak akan berbagi yaitu bagaimana cara memanfaatkan fitur yang ada di sebuah aplikasi pengolah angka ya. Karena Bapak menggunakan HP saat ini, Bapak akan memanfaatkan aplikasi yang ada di Android ya. Bapak menggunakan aplikasi pengolah angka yaitu fasilitas dari Google, yaitu Google Spreadsheet. Nanti anak-anak kalau belum ada aplikasinya silahkan download di Play Store ya, seperti biasa. Kita cari aplikasinya, kemudian aplikasinya ini anak-anak Spreadsheet ya. Kemudian di klik Spreadsheet-nya, kemudian pilih tanda plus pojok kanan bawah atau tanda garis ya, garis 3 boleh, lebih cepat menggunakan tanda plus. Klik plusnya, kemudian ini adalah tampilan dari Google Spreadsheet ya, hampir mirip dengan Microsoft Excel ya, versi Android ya. Ini versi Android, sama seperti tampilan tugas yang pertemuan sebelumnya ya. Ada kolom, ini kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 3, baris 4, baris 5, dan seterusnya ya. Kemudian ada sel ya. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom ya. Ini sel B7 ya. Sel B7, pertemuan antara baris kolom B dengan baris 7. Kalau yang ini sel C4, pertemuan antara kolom C dengan baris 4. Kemudian ada namanya ring. Ring adalah gabungan dari beberapa sel ya. Ini namanya ring sel B4 sampai dengan sel C12 ya. Notasi notasi penulisannya adalah B1, kemudian titik 2, misalnya dari kolom C5. Nah itu ya, berarti nanti gabungan dari sel B1 sampai dengan sel C5 itu penulisan dari ring ya. Oke, dihapus ya. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi ini untuk operasi matematika yang sederhana ya, yaitu aplikasi penjumlahan, aplikasi pengurangan, aplikasi perkalian, dan aplikasi pembagian. Nanti anak-anak silakan baca LKS-nya ya, halaman 20. Halaman berapa itu ya? Halaman 18 ya, pengenalan data. Sana juga dijelaskan fungsi-fungsi yang tersedia di Microsoft Excel ya. Hampir mirip dengan Google Spreadsheet juga sama ya. Cuma tempat-tempatnya kemungkinan berbeda ya. Oke, yang pertama adalah penjumlahan ya. Kita buat data dulu. Datanya nanti Bapak buat di C3 ya, yaitu data 1. Nama datanya adalah data 1. Yang kedua adalah data 2. Terus data 2. Kemudian yang di kolom di sel B3 itu hasilnya ya, hasil dari operasi aritmatika yang kita gunakan. Oke, hasilnya. Kemudian identitasnya
Yang pertama kita buat penjumlahan. Kemudian sel berikutnya pengurangan. Nanti anak-anak coba praktekkan juga ya di HP-nya. Kalau memang tidak punya laptop atau komputer, boleh menggunakan HP seperti langkah-langkah yang Bapak lakukan. Kemudian operasi berikutnya adalah perkalian. Terus berikutnya adalah pembagian. Oke, ini yang sederhana. Data satunya kita isikan data berupa angka ya. 12, kemudian 13, 14, 15. Data 2-nya angka juga. 9, 8, 7, 6. Oke. Kita sudah punya total ada 8 data ya. Oke, sekarang yang pertama yaitu penjumlahan. Kita harus menggunakan sebuah function ya. Functionnya adalah function aritmatika ya, atau function standarnya. Kita dalam membuat rumus di pengolah angka, baik spreadsheet-nya Google ataupun Microsoft Excel, itu harus diawali dengan tanda sama dengan ya, mutlak harus sama dengan, diawali harus sama dengan. Kalau tidak sama dengan, dia dianggap sebuah data ya, tidak akan dieksekusi, tidak akan dijalankan perintahnya. Kalau sudah diisi sama dengan, dia dianggap sebuah formula, rumus yang harus dieksekusi. Kita awali dengan tanda sama dengan. Apa yang dijumlah? Yang dijumlah adalah data yang ada di sel C4 dengan sel D4. Sel C4 ditambah sel D4. Data yang berada di D4. Ya. Di sana terlihat ada warna ungu dan hijau ya. Itu artinya sel-sel yang dijumlahkan. Kalau sudah, pilih tanda centang ya. Centang. Oke, itu hasilnya anak-anak. Kemudian lanjut ke operasi berikutnya yaitu pengurangan. Pengurangan sama seperti penjumlahan, bedanya adalah di operator pengurangannya ya. Yang kita kurangkan adalah data yang berada di sel C5, kemudian dikurangkan dengan data yang berada di D5. Kalau sudah, pilih tanda contreng. Kenapa tidak bisa? Karena tidak diawali dengan sama dengan. Oke, isi sama dengannya kurang tadi. Oke, sudah berubah blok ungu dengan biru. Itu artinya formula atau rumus siap dieksekusi. Contreng. Oke, itu hasilnya. Kemudian lanjut ke operasi berikutnya yaitu perkalian ya. Perkalian di dalam pengolah angka itu notasinya adalah bintang ya, bukan X tapi bintang. Awali dengan sama dengan, kemudian yang dikalikan adalah data di sel C6 dikalikan tanda bintang ya, dikalikan dengan data yang berada di sel D6 anak-anak. Oke, kalau sudah, tanda rumput contreng ditekan. Oke, itu hasilnya ya. Lanjut ke pembagian. Untuk pembagian di pengolah angka itu menggunakan notasi garis miring ya, garis miring. Perkalian bintang, pembagian garis miring. Diawali dengan apa?
sama dengan. Kemudian yang kita bagi adalah sel data yang berada di sel C7. C7 dibagi dengan data yang berada di sel D7 ya. Biar sejajar, kita ambil yang barisnya yang sama ya. Apakah boleh membagi dengan baris yang berbeda? Boleh ya. Sudah? Hasilnya oke. Demikian anak-anak. Kita belajar yang sederhana-sederhana dulu, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan aplikasi pengolah angka ya. Kemudian ini kita simpan. Gimana cara menyimpan? Pilih tanda titik 3 di pojok kanan atas ya. Kemudian batal dulu. Pilih titik 3, kemudian tulisan spreadsheet tanpa judul itu ditekan. Nah, isikan nama anak-anak ya. Imade Suwardana, Dana, Dana, ini jempolnya, jerijinya segede gajah. Suwardana, kemudian underscore, isikan kelas 7 berapa ya Bapak ya? 715 dah. Kemudian underscore lagi, nomor absennya, absen 37. Setelah itu tekan OK. File yang anak-anak buat sudah tersimpan dengan nama yang tadi diisi. Kemudian anak-anak kirimkan ke ke classroom-nya ya. Classroom-nya boleh, tapi ingat dibagikan ya. Klik bagikan dan ekspor. Pilih bagikan dan ekspor. Kemudian pilih bagikan. Kenapa harus dipilih bagikan? Kalau tidak di situ, kalau anak-anak kalian salin linknya aja, pada saat dibuka itu tidak bisa ya, karena masih dikunci. Ini kita ubah dulu kuncinya agar yang memiliki link punya akses untuk melihat filenya ya. Klik itunya gemboknya itu ya. Klik gemboknya, kemudian klik ubah. Nah, ini kita ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, itu biar bisa diakses ya. Linknya pengaksesan lihat saja ya. Jangan diubah ke yang lainnya. Pengaksesan lihat saja. Oke, setelah itu pilih salin linknya di tanda rantai ini ya. Nah, link disalin ke papan klip. Nah, link itu boleh anak-anak sisipkan di tugasnya ya, di tugas di GC-nya, atau anak-anak simpan filenya, atau lebih baik linknya aja disisipkan di GC-nya ya. Kalau mau filenya boleh juga ya, filenya disisipkan di di lampiran di tugas GC-nya boleh. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak bagikan ya. Coba Bapak kirim ke GC. Anggap ini tugas GC-nya ya. Anggap ini tugas GC-nya. Tugas ini karena sudah diserahkan, Bapak tidak bisa mengirimkan, menambahkan lampiran lagi ya. Cari tugas yang sudah dikirim, yang belum dikirim ya.
Yang mana ya, ada ya, informatika. Coba ini nggak ada ya. Oke, coba anak-anak nanti silakan dipraktekkan ya, silakan dipraktekkan baik menggunakan HP ya ataupun di layar komputer atau laptop ya. Kemudian dikirimkan hasilnya ke GC ya, kirimkan hasilnya ke GC. Oke anak-anak, demikian yang bisa Bapak bagikan kepada anak-anak. Ingat nanti isi link absennya dengan cara menambahkan komentar di GC-nya ya. Oke, baik anak-anak. Selamat pagi, tetap semangat dan kerjakan tugas dengan baik. Tingkatkan disiplin dan tanggung jawabnya. Oke, selamat pagi.